Alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Hari ini kita masuk di pembahasan masih yang memiliki tiga sisi, yaitu yang kelima, al-khamisah, hatta. Yang kelima adalah hatta. Ini mudah insyaallah karena kita sudah ambil sebagian sisinya. Tinggal kita pahami saja bentuknya dan sudah diulang di Mutammimah tentang hatta. Fa ahadu aujuhiha, maka salah satu dari sisinya antakuna jarotan, dia menjadi huruf jar. Ya kan? Hatta bisa menjadi huruf jar karena masuk dalam jumlah dari jumlah huruf jar. Fadadakhulu ala, maka dia masuk atas al-ismu sori, masuk kepada isim sori, isim yang jelas, ya, yang tidak ditakwil, ya. Di bawah lihat catatan 257. Isim dohir, isim sori, isim dohir yang tidak butuh kepada takwil untuk menjadikannya sebagai isim. Langsung jelas, terang. Kita lihat, oh isim. Kita lihat dia adalah isim. Iya. Bimakna ila. Dia bermakna ila. Jadi kalau huruf jar, hatta menjadi huruf jar, dia bermakna ila. Hingga. Terjemahannya. Nah, contoh. Hatta matla'il fajar. Hingga terbit fajar. Hingga terbit fajar. Wah, contoh kedua, hatta hin, hingga suatu ketika. Ini masuk pada isim dohir semuanya. Matla'i, hinin. Wa alal ismil mu'awwal. Dia juga bisa masuk kepada isim yang ditakwil. Yaitu dia dalam jumlah bukan isim tapi bisa diubah ke isim. Lihat di bawah catatan 259. Isim yang butuh kepada takwil untuk menjadikannya sebagai isim. Lihat dulu contohnya sebentar. Jadi masuk kepada isim yang ditakwil. Min an, dari an, mutmarotan yang disembunyikan, wa minal fi'lil mudhari'i, dan dari fi'il mudhari. Antum ingat di pembahasan buku-buku sebelumnya, yaitu pembahasan matan jurumiyah dan mutammimah, bahwa hatta ini bisa menasab fi'il mudhari setelahnya, tapi dengan apa? An yang disembunyikan, iya kan? Ternyata sekarang adalah an yang disembunyikan bersama fi'il setelahnya itu bisa diubah ke isim. Nah, itulah yang diajar. Makanya kalau antum bertanya kenapa kita tidak katakan saja dia adalah huruf penasab? Karena dia bukan penasab di situ. Dia huruf jar. Paham kan? Jawabannya dia adalah huruf jar. Yang dia jar apa? An bersama fiilnya. Mana annya? Mahdhuf wujuban. Sudah kita tahu itu. Annya adalah dihilangkan secara apa? Wajib. Annya dihilangkan secara wajib. Lihat contohnya sebentar ketika belum menjelaskan maknanya. Fatakunu, maka dia menjadi tarotan bimakna ila. Terkadang bermakna ila sama dengan waktu huruf jarnya tadi. Masuk pada isim sorry. Kadang bermakna hingga. Nah contoh hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga kembali kepada kami Musa. Apa maknanya ini? Hingga. Maknanya. Hingga kembali kepada kami Musa. Al-aslu, asalnya. Hatta ayyarji'a. Itu asalnya. Karena asalnya ada siapa? Ada siapa? An. Makanya itu asalnya. Ay ila ruju'ihi. Kalau ditakwil. Jadinya ila ruju'ihi. Paham kan? Itu kalau ditakwil. Dari mana kata rujuk kita dapat? Orang yang sudah belajar sorof tahu. Rujuk ini adalah apa? Masdar dari kata roja'a. Kita tasrif. Roja'a yarji'u ruju'an. Setelah itu masuk hatta. Majrur.
Jelas pembahasan ini? Itu dibilang takwil. Dari an bersama fiilnya. Dari sini pula kita bisa paham takwilnya tadi kemana. Oh ternyata maksudnya adalah takwilnya ke masdar. Takwilnya adalah kemana? Ke masdar. Tentunya tiada lain. Alhamdulillah. Takwilnya pasti ke masdar. Iya. Ai ila zamani ruju'ihi. Berarti kalau terjemahannya ila zamani ruju'ihi, sampai waktu kembalinya Musa. Itu makna pertama kalau masuk pada fiil. Makna kedua wataratan bima'na kai. Hati-hati nanti, perhatikan baik-baik makna kedua ini. Kalau tidak cocok makna pertama tadi, maka inilah artinya juga dalam terjemahan. Dan terkadang bermakna kai. Terkadang bermakna kai, agar supaya. Paham ini? Lihat terjemahan di bawah 260 bermakna supaya. Kadang juga mereka katakan agar supaya. Iya. Hati-hati artinya. Jadi tidak selamanya hatta bermakna hingga. Tidak selamanya hatta bermakna hingga. Kadang bermakna supaya. Lihat. Aslim. Nah contoh. Aslim. Masuklah Islam. Hatta tadkhulal jannah. Bukan sampai kamu masuk surga. Bukan. Hingga. Bukan. Bukan. Ini maknanya apa? Supaya kamu masuk surga. Paham terjemahannya? Masuklah Islam supaya kamu masuk surga. Bukan artinya hingga kamu masuk surga. Tidak nyambung nanti. Tidak cocok artinya. Ini pentingnya kita belajar i'rab kata yang punya sisi ini. Karena kita tahu artinya. Wa qad tahtamiluhuma. Dan kadang ihtimal. Kemungkinan dua makna itu. Kadang kemungkinan dua makna itu. Catatan 261. Kemungkinan bisa bermakna hingga dan supaya. Bisa, kadang ada satu konteks, satu kalimat, bisa salah satu dari dua makna itu kemungkinan dua-duanya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangilah orang-orang yang melampaui batas. Hatta tafi'a. Bisa untuk terjemahkan hingga dia kembali. Hingga dia kembali ila amrillah, kepada perintah Allah. Bisa juga bermakna supaya dia kembali kepada perintah Allah. Paham ini? Jadi bisa bermakna hingga, bisa bermakna apa? Supaya. Bisa. Ai yaitu ila antafi'a. Bisa juga atau kaitafi'a, boleh. Dipahamkan? Bisa begitu maknanya. Bisa seperti itu maknanya. Artinya bisa bermakna ila, juga bisa bermakna apa? Kai. Ya kurang hamzah itu tafi'a. Yang di ayat. Wa za'ama Ibnu Hisham Al-Khadrawi. Dan disangka oleh Ibnu Hisham Al-Khadrawi, bukan Ibnu Hisham yang penulis. Ini Ibnu Hisham yang lain. Wa za'ama Ibnu Hisham Al-Khadrawi wa Ibnu Malik, dan Ibnu Malik, Ibnu Malik yang terkenal. Iya, annaha takunu bimakna illa. Hati-hati, ini ditambah makna ketiga. Tadi kan makna ila, makna kai, kita sudah dapat. Ibnu Hisham Al-Khadrawi dan Ibnu Malik, mereka berdua menyangka bahwasanya dia juga bisa bermakna illa. Dia juga bisa bermakna kecuali. Makna ketiga, dia menjadi alat istitsna sekarang. Lihat catatan di bawah 262 bermakna kecuali. Berarti dia juga masuk di alat apa? Istitsna. Apa contohnya? Ibnu Hisham Al-Khadrawi dan Ibnu Malik belum mereka mencontohkan dengan ucapan penyair ini. Kaqaulihi, seperti ucapannya, laisal ato minal fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladaika qalilun. Dia bilang, bait ini artinya laisal ato
bukanlah pemberian minal fudul dari barang sisa samahatan, kedermawanan. Memberi orang barang sisa bukanlah kedermawanan. Hatta kecuali, itu artinya kecuali tajuda kamu memberi wa maladaika qalil, dan apa yang ada di sisimu itu sedikit. Orang memberi dalam keadaan dia sedikit miliki, bukan orang yang berlebihan, itulah dibilang dermawan. Iya, yang menjadi poin kita di sini adalah bukan membicarakan dermawan atau tidak, tapi hatta dalam bait syair ini bermakna kecuali. Itu artinya illa anta juda, kecuali kamu memberi. Wahwa istitna'un munqati'un, dan dia kalau begitu adalah istitna' munqati'. Itu apa yang sebelumnya bukan masuk apa yang setelahnya tidak masuk dari golongan sebelumnya. Kita sudah tahu di Mutamimah, alhamdulillah. Dipahami ini? Maka di sini dihitung mustatna munqati'. Mustatna munqati'. Inilah 3 makna hatta kalau dia menjer. Kalau dia menjer, ini baru satu sisi nih. Jadi kalau dia menjer, kesimpulannya 3 maknanya. Bermakna ila, bermakna kai, bermakna illa. Dipahami ini? Jelas? Alhamdulillah. Kedua, sisi kedua dari hatta. Antakuna harfa atfin. Ini yang sudah biasa. Dia berupa huruf ataf. Iya kan? Kalau ini tidak masalah ini. Dia bisa berupa huruf ataf. Tufidu mutlakil jama'. Memberikan faedah mutlak jama'. Tak mutlak jama' tidak berurut. Tidak juga mengatakan tidak berurut. Bisa juga berurut, bisa tidak berurut. Ya kan? Bisa bersamaan. Seperti siapa ini? Berarti seperti wow. Kal wawi fidalika. Seperti wow dalam hal itu. Iya. Illa kecuali annal ma'atufa biha, bahwasanya yang diatofkan dengannya yaitu setelahnya ya, masyrutum bi amroin, dipersyaratkan dengan 2 syarat. Dipersyaratkan dengan 2 syarat. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. Ayyakuna ba'dhan minal ma'atufi alaihi. Dia merupakan sebahagian dari yang diatofkan dengannya. Ini sudah di Mutamimah ya. Sudah kita pernah singgung di Mutamimah. Jadi kalau antum hatta sebagai huruf ataf, berarti setelah hatta sebagian dari sebelum hatta. Yang kita sudah contohkan, akaltu samaka hatta ro'saha. Berarti ini kepalanya bagian dari ikan yang antum makan tadi. Anda paham ini? Sudah lewat itu. Itu syarat pertama. Wathani, syarat kedua, ayyakuna goyatun lahu fi syai'. Dia adalah puncak baginya dalam sesuatu itu. Apakah puncak kehinaan atau puncak kerendahan? Puncak ketinggian atau kerendahan? Hina atau kemuliaan? Pokoknya puncaknya. Seperti yang mereka katakan tadi, akaltu samaka di Mutamimah. Akaltu samaka hatta ra'saha. Samakan ikan hingga kepalanya. Kepalanya itu Ibrahim. Kepalanya itu jangan menghayal. Saya makan kepalamu itu. Kepalanya itu adalah bagian dari ikan tadi dan merupakan puncaknya. Merupakan puncaknya. Paham Ibrahim? Bisanya itu bicara ya sambil dimakan kepala. Jangan menghayal. Konsentrasi sedikit lagi kamu akan pulang. Iya, kecuali mau pulang duluan. Baik, jelas ini 2 syaratnya. Jadi harus bagian dari sebelumnya dan setelahnya itu merupakan puncak dari sebelumnya. Puncak kehinaan atau puncak ketinggian. Iya, kalau makanan berarti puncak tidak enaknya itu. Paling tidak enaknya yang dimakan terakhir atau paling enaknya dimakan terakhir. Kan biasa orang kan makan terakhir yang paling tidak enak atau paling enak. Dia makan semuanya disisikan di sampingnya yang paling enak. Ya, dipahami ini kan? Ya seperti Ahmad Abu Dhar, dia kira tidak dimakan, ternyata dia sisakan. Untuk dimakan puncak.
Jelas ini kan? Lihat contoh penulis. Nahmatan nasu hatal ambiya'u. Manusia meninggal hingga para nabi. Para nabi ini apa ini? Puncak apa? Apakah para nabi bagian dari manusia? Syarat pertama, para nabi bagian dari manusia? Bagian. Puncak apa ini? Kemuliaan, kedudukan tertinggi manusia, nabi. Anda paham ini? Paham kan? Bukan wali. Yang di sana ada orang berpemahaman wali lebih tinggi daripada nabi. Karena nabi masih beribadah sampai puncak. Tapi kalau wali, dia tidak sholat lagi. Kalau sudah jadi wali, bebas dia tidak pakai baju, tidak apa-apa. Paham kan? Itu namanya wali gila. Baik. Jadi ini kalau para nabi tidak ada yang gila. Maka mereka orang normal, orang paling mulia. Jadi fa'innal anbiya'a alaihimus salatu wassalam. Sesungguhnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Goyatun linnasi. Adalah puncak bagi manusia. Fi syarafil miqdari. Dalam kemuliaan kedudukan. Dalam hal kemuliaan kedudukannya. Wa aksuhu. Kebalikannya. Kebalikannya. Zaronian nasu hatal hajjamun. Beliau berpendapat pemahaman pendapatnya Hanabilah ya. Orang-orang mengunjungi saya hingga tukang bekam. Hingga para tukang bekam. Manusia mengunjungi saya sampai para tukang bekam. Ini beliau contohkan dari yang tinggi sampai yang rendah. Karena usaha bekam, usaha yang paling rendah. Anda paham kan? Ini kan? Ya, jadi jangan usaha bekam. Ya, tapi bekam gratis, Anda apa-apalah. Alhamdulillah. Jadi ini dicontohkan. Jadi bekam itu adalah tukang bekam, al-hajjamun, isim fa'il. Para pembekam. Ya, al-hajjamun, para tukang bekam. Manusia mengunjungi saya sampai tukang bekam. Sakit hati tukang bekam semua dengan contoh ini. Ya, karena mereka ini dicontohkan oleh Ibnu Hisham dari yang mulia ke yang paling rendah. Paham ini? Kenapa tukang bekam yang paling rendah? Karena Nabi bilang kasbul hijamah khabith. Usaha bekam tidak bagus. Hasilnya. Pak Marif, ada mau buka klinik? Jelas ini kan di pembahasan kita ini? Iya. Ini pembahasan tentang makna kedua dari hatta kalau dia menjadi huruf atau. Qala syair, berkata penyair, faharnakum, itu salah ya, bukan fa ya, to. Tambahkan satu titik. Tambahkan satu titik. Qaharnakum hattal kumata fa antumu tahabunana hatta baninal asagira. Jadi dia bilang begini, qaharnakum, kami kalahkan kalian. Hattal kumata, hingga orang-orang kuatnya kalian. Fa antum, maka kalian ketika sudah dikalahkan hingga orang paling kuatnya, fa antum, maka kalian tahabunana, takut kepada kami. Hatta baninal asagira, hingga kepada anak-anak kami yang kecil. Saking takutnya, Pak, takut sama anak-anak. Anak-anaknya orang itu. Paham kan? Karena sudah dikalahkan tadi. Sudah dikalahkan tadi. Ini jadi dikalahkan orang besarnya sampai mereka takut kepada orang kecilnya. Ini dari yang tinggi sampai yang paling rendah. Falkumah, maka al-kumah goyatun fil kuwah, puncak dalam kekuatan. Ketika orang dibilang ini adalah kumah, berarti dia adalah orang yang paling kuat. Itu puncak dalam kekuatan. Wal banun al-asagir, sementara anak-anak kecil goyatun fid dha'fi, puncak dalam kelemahan. Iya, puncak dalam kelemahan. Berarti dicontohkan sampai yang
lemahnya. Watakul, dan kamu berkata, a'jabat nil jariyatu hatta kalamuha. Gadis itu menakjubkanku hingga ucapan-ucapannya. Bahaya ini. Ya, kalau orang anak muda sekarang statusnya. Iya, baru status dia sudah jatuh. Li'annal kalama kajuz'iha, karena ucapan itu bagian dari, seperti sudah bagian dari perempuan itu. Iya. Karena ucapan masih bagian, iya kan? Ucapan masih bagian, tapi tidak boleh antum katakan wayam tani ndak dan tidak boleh hatta waladuha. Jadi maksud sambungan dari contoh tadi, antum tidak boleh bilang begini, ajabatnil jariyatu hatta waladuha, menakjubkanku gadis itu hingga anaknya. Anak bagian dari itu perempuan? Bagiannya? Bukan bagiannya. Maka tidak boleh contoh itu. Tidak boleh contoh itu. Karena anak bukan bagiannya. Paham sih? Anak bukan bagiannya. Yakin? Masa? Tapi bukankah anak lahir dari dia? Ahsanta. Mantap tahu. Bukan dari anggota badannya. Tidak bersambung sama sekali, ya kan? Anak bukan ibu. Betul enggak? Ya, walaupun ibu sebab dia datang. Jelas pembahasan kita sekarang ini. Jadi bukan bagiannya sehingga tidak boleh. Terus kata beliau, waddabitu, inilah yang membahagiakan kita. Al-dhabit, ketentuannya. Kapan hatta huruf ataf? Iya. Ad-dhabitu, ketentuannya. Ma soha istitna'uhu soha dukhulu hatta alaih. Apa yang bisa diperkecualikan, maka bisa masuk hatta kepadanya. Jadi kalau bisa dikecualikan, berarti itu hatta huruf ataf. Contoh di mutamimah, saya bilang begini. Akaltu samaka hatta ra'saha. Saya makan ikan hingga kepalanya. Bisa nggak antum kecualikan? Ganti hatta dengan illah. Akaltu samaka illah ra'saha. Saya makan ikan kecuali kepalanya. Bisa? Ini yang membahagiakan. Kalau bisa dikecualikan, maka itu huruf ataf. Inilah penentuan paling bagus terkait dengan hatta. Kan nanti antum akan bingung, ini hatta huruf ataf atau huruf jar. Untuk dua bagian pertama, tapi belum kasih kita ketentuan. Ketentuan. Apa yang bisa dikecualikan, maka dia adalah bisa sebagai huruf ataf. Coba antum perhatikan contoh-contoh sebelumnya. Hatta matla'il fajar. Coba antum baca ayat sebelumnya, kan begitu? Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Terus? Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbiha. Terus? Min kulli am. Apa? Oh baiklah, langsung salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta. Apakah bisa hatta antum gantikan dengan ilah? Salamun dia, keselamatan baginya. Kecuali matla'il fajar. Kecuali terbit fajar. Bisa dikecualikan? Tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa dikecualikan, bukan huruf ataf itu. Paham ketentuan nih? Ini nanti kalau kita bingung. Ini huruf ataf atau huruf jar. Maka kita ini membantu kita ini. Kapan bisa dikecualikan, maka itulah dia huruf ataf. Wa illa wa malla, dan apa yang tidak bisa dikecualikan, fala, maka bukan. Apa yang tidak bisa dikecualikan, maka bukan. Ketentuan terakhir itu Masya Allah. Coba antum lihat di bawah sebagai contoh. Ada catatan 271. Contoh kalimat tadi, ajabat nil jariyatu hatta kalamuha.
boleh dikecualikan dengan illa menjadi ajabatnil jariyatu illa kalamuha. Perempuan itu menakjubkanku kecuali ucapannya. Ya, dia cantik tapi ucapannya seperti kelejengking beracun. Itu maksudnya dikecualikan. Itu tidak menakjubkan. Itu tidak menakjubkan. Iya, bisa. Atau di contoh wa mala fala, apa yang tidak maka tidak, 272, yaitu apa yang tidak bisa dikecualikan maka tidak bisa diatofkan dengan hatta. Ini Masya Allah sudah ketentuan yang sangat bagus. Yang ketiga, antakuna harfu tidak. Semua kita sudah ambil di mutamimah ini. Dia bisa menjadi huruf ibtida. Dia bisa menjadi huruf apa? Ibtida. Apa itu huruf ibtida? Huruf yang menunjukkan apa? Jumlah baru. Huruf yang menunjukkan jumlah baru. Iya. Ini yang ketiga, hatta itu. Pada dukhul ala salasati asya. Maka dia masuk kepada 3 perkara. Perhatikan ciri-cirinya ini. Kalau dia ibtida bisa masuk pada 3 perkara. Al-madi, 1. Dia bisa masuk pada fi'il madi. Karena huruf jar tidak masuk pada fi'il madi. Kalau dia ini masuk pada fi'il madi. Ya, nah contoh. Hatta afau wa qalu. Hatta afau fi'il madi. Wa qalu. Wal mudhari'il marfu. Dia juga bisa masuk pada fi'il mudhari' marfu. Kenapa belum bilang marfu? Karena kalau mansub berarti ala penasab. Paham maksudnya? Kalau antum baca marfu berarti dia siapa? Alat penasab. Dan nanti akan dijelaskan di kitab Qatur Nada insyaallah ya, syarat mansub dan marfu. Setelah hatta. Setelah hatta akan kita dapat nanti di kitab yang lebih tinggi lagi. Yang jelas, dia sebagai ibtida kalau masuk pada fi'il mudhari marfu. Nah contoh wazulzilu hatta yakula rasulu di qiraati man rafa, pada bacaan orang yang merofa. Jadi ada di sana qiraah yang membaca hatta yakulu. Paham ini kan? Kalau dibaca yakulu berarti dia adalah hatta di situ apa? Hatta di situ apa? Ibtidaiyah. Tapi kalau dibaca yakula, hatta di situ adalah huruf jar. Fiilnya dinasab dengan an mutmarotan jawa wujuban. Jelas ini pembahasan kita? Alhamdulillah. Ya, ketiga, dia tanpa masuk yang ketiga, wal jumlatul ismiyah. Ternyata dia akan menjadi hatta ibtidaiyah kalau masuk kepada jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Kaqaulihi, seperti perkataan penyair, hatta ma'u dijlata ashkalu. Ma'u mubtada wa huwa mudhaf, dijlata mudhafun ilai, mansub majrur dengan fathah, kan dia ismul ladzi la yansarif, ashkalu khobar. Ashkalu adalah apa? Khobar. Jelas ini pembahasan kita? Selesai. Ya, ini contoh masuk pada jumlah ismiyah. Wakila dan dikatakan. Ini pendapat lain. Wakila dan dikatakan. Hiya ma'al madi jarah. Ada yang mengatakan bahwa dia bersama madi juga sebagai huruf jar. Dia bersama madi juga sebagai huruf jar. Wa an ba'daha mutmaratun. Dan an setelahnya katanya disembunyikan. An setelahnya katanya disembunyikan. Berarti sama dengan fi'il mudhari. An setelahnya disembunyikan. Lihat catatan sedikit 275. Akan tetapi pernyataan ini tidak kuat. Karena pada asalnya tidak ada yang disembunyikan. Makanya belum bilang kila dikatakan. Ya, wa qad madha khilafuz zajjaj wa ibnis durustuwai, dan telah lewat perselisihan antara az-zajjaj dan ibn durustuwai dalam masalah ini. Jadi hatta yang benarnya cuma ada 3 tadi, ya huruf jar atau ibtidaiyah. Dan kalau dia huruf jar, ya demikian dia, kalau dia huruf jar sudah lewat itu asal, bisa masuk pada isim dohir atau jumlah yang ditakwil bersama an dan fiilnya. Kemudian kalau dia menjadi atop, maka ciri-cirinya bisa dikecualikan. Kalau dia ibtidaiyah, maka ciri-cirinya setelahnya fiil madhi, mudhari marfu atau jumlah ismiyah.
As-sadisah yang keenam, dari yang memiliki 3 sisi i'rab. Kalla. Ini sering kita dapatkan. Kalla. Iya, ada 3 sisi i'rabnya ini kalla. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya. Pendek saja, harfu rad'in wa jazrin. Dia bisa menjadi huruf rad'in wa zajrin. Apa maksudnya huruf rad'in wa zajrin? Lihat 276 bermakna larangan. Rada', zajar. Iya, zajar itu antum misalnya gini. Iya. Ada hewan yang masuk. Antum tidak suka. Iya, antum usir dia, itu dibilang zajar. Itu dibilang apa? Zajar. Ini biasanya orang Arab pakai kata kalla. Maknanya jangan. Larangan. Jangan. Itu maknanya. Pindah pada contoh. Fayaqulu rabbi ahanin. Maka dia pun berkata, Robku menghinakanku. Di surah Al-Fajr. Robku menghinakanku. Kalla. Kata Allah setelahnya. Kalla. Jangan bilang begitu. Bah maknanya ini huruf rad'in wa zajrin. Ay intahi. Itu berhentilah. Berhentilah an hadil maqalati, dari ucapan ini. Itu maksudnya. Berhenti dari ucapan itu. Yang kedua harfu tasdiq. Masya Allah. Ternyata dia bisa bermakna harfu tasdiq. Huruf yang bermakna membenarkan. Lihat catatan di bawah 277. Bermakna pembenaran. Betul. Benar. Iya. Tidak salah lagi. Itu maknanya. Dia benarkan. Pindah pada contohnya. Kalla wal qamar. Ini maknanya wal makna. I wal qamar. Sudah lewat i. Huruf pembenaran. Betul. Demi bulan. Demi bulan. Makna kedua itu. Makna ketiga. Wa bi makna haqqan. Au ala al-istiftahiyah. Dia bermakna haqqan. Lihat di bawah 278. Diterjemahkan sungguh. Sebenarnya. Kenyataannya. Atau pada hakikatnya. Ini semua terjemahan yang ada untuk kata kalla. Yang bermakna ketiga. Bermakna haqqan. Atau dia bisa bermakna ala istiftahiyah. Bisa juga itu. Kalla bermakna ala. Bermakna ala. Iya. 279. Bermakna ingat. Begitu. Atau ingatkah, tidakkah. Atau sungguh. Itu maknanya. Itu ala, tidakkah. Sungguh atau ingat. Itu terjemahan-terjemahannya. Ala khilafin fidalik. Di atas perselisihan dalam hal tersebut. Yaitu dia bermakna ala, ada perselisihannya. Ada perselisihannya. Nah contoh. Kalla la tuti'hu. Kalau kita terjemahkan haqqan. Tadi apa berarti? Sungguh jangan kamu mentaati dia. Anda paham ini terjemahannya? Jadi hati-hati. 3 terjemahan kalla. 3 terjemahan kalla. Bisa jangan, benar. Bisa juga maknanya sungguh. Iya. Pada hakikatnya. Kenyataannya. Jangan taati dia. Iya. Wassawab at-tani. Dan yang benarnya yang kedua. Jadi di atas khilaf maknanya haqqan atau ala. Makna haqqan atau ala. Tapi Ibn Hisham bilang yang wassawab at-tani. Yang benarnya bisa bermakna kedua. Yang benarnya bermakna yang kedua. Apa itu tadi yang kedua? Ala. Tapi kan juga ketemu maknanya sungguh. Dah? Benarnya makna yang kedua itu ala. Likasril hamzah fiknah. Karena dikasroh hamzah pada contoh. Kalla innal insana layatagha. Perkataan ucapan penulis ini karena mereka sepakat kalau setelah ala dibaca inna.
Seperti ayat ala inna auliya Allah. Setelah ala dibaca apa? Inna. Sekarang setelah kalla dibaca juga inna. Berarti kalla di sini bermakna apa? Kalla di sini bermakna apa? Ala. Paham ini? Karena buktinya setelahnya dibaca inna. Di sini juga kita dapat tambahan faedah yang disebutkan di mutamimah, yaitu setelah ala dibaca inna kan? Antum bisa juga tambah setelah kalla dibaca inna. Karena ada tempat-tempatnya dibaca inna. Ini termasuk tempat dibaca inna setelah kalla. Tapi yang bermakna ala. Setelah kalla yang bermakna apa? Ala. Ini huruf ke-6, ke-7. Kita habiskan ini 7 dia. Ada 7 yang memiliki 3 sisi. As-sabi'atullah. Kalau ini mudah sekali. Kita ambilin tidak masalah. Karena mudah sekali antum tidak perlu pikir banyak. As-sabi'ah yang ke-7. Dari kata yang memiliki 3 sisi. La. Sering antum dapat la tak? La. Itu kata dan kita sudah ambil semua ini. Alhamdulillah sisinya. Fatakunu nafiyatan. Bisa nafiyah. Wa nahiyatan. Bisa nahiyah. Tahu nahiyah? Jadi bisa bermakna tidak. Bisa bermakna jangan. Wa zaidatan. Dan bisa dia hanya tambahan dalam kalimat. Tidak bermakna tidak. Tidak bermakna jangan. Inilah 3 sisinya. Belum langsung kasih langsung dari awal. Nafiyah, nahiyah, zaidah. Iya. Bermakna penafian, bermakna pelarangan. Kalau zaidah 283 tidak bermakna penafian dan tidak pula bermakna pelarangan, tapi berfungsi untuk menguatkan kalimat. Karena dalam bahasa Arab tidak ada tambahan percuma. Dalam bahasa Arab tidak ada tambahan percuma. Iya. Maka untuk menguatkan kalimat ditambahkan. Lihat urut rinciannya. Fannafiyatu ta'malu fin nakirat. Dimaklumi itu. Maka kalau dia nafiyah beramal pada nakira. Beramal pada nakira. Amalannya ada 2. Amala inna kathiron. Amalannya inna kebanyakannya. Beramal pada nakira dengan amalannya inna kebanyakannya. Ini kita kenal dengan la'abah. Kita kenal dengan la'abah. Lana pilil jins. Jangan lupa catatan 284. Itu cuma mengingatkan saja. Siapa antum lupa. Dengan syarat isimnya harus nakira. Isimnya harus terletak langsung setelah la. La tidak boleh berulang. Saya cuma ingatkan. Jangan sampai dilupakan itu masalah. Jadi beramal pada nakira amalannya inna. Dengan 3 syarat yang saya sebutkan di catatan kaki. Iya, nah contohnya la ilaha illallah wa amala laisa. Yang berikutnya beramal amalan laisa. Tapi kata beliau qalilan sedikit. La nafi hijaziyah yang sudah lewat. Tapi beliau bilang sedikit. Lihat di bawah 285. Ini beramal menurut orang-orang Hijaz, penduduk Makkah dan sekitarnya. Dan kebanyakan beramal pada syair. Iya kan? Sudah katakan di mutamimah, kebanyakan beramal pada syair. Saya hanya kasih catatan saja supaya ingat kembali. Beramal pada syair. Dengan syarat, ini juga syarat sudah ada di sana. Saya cuma kasih ingat saja, seperti antum lupa. Siapa tahu. Kadang-kadang ada itu orang malas buka kembali mutamimah. Tamat nih, ngapain dibuka-buka. Di sini diingatkan. Supaya tidak perlu lagi buka. Iya kan? Dengan syarat isim dan khobarnya harus nakira. La tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Khobarnya tidak mendahului isimnya. Maf'ul bi dari khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali dhorob atau jar majrur. Ini sudah ada di sana. Alhamdulillah. Kaqaulihi seperti ucapannya penyair. Ta'azza. Fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazrun mimma qadallahu waqiya. Lihat itu ta'azza fala syai'un. Berarti beramal amalan laisa itu. Karena kalau beramal la nafilil jins pasti fala syai'a. Dipahamkan? Ini lagi beramal amalan laisa.
fala syai'un isimnya, alal ardi baqiyah khobarnya, wala wazarun mimma qadallahu waqiyah. Wazarun isimnya, waqiyah khobarnya. Beramal-amalan siapa? Laisa. Sisi kedua, wan nahiyah tajzimul mudhari, tentunya. Sementara nahiyah menjazam fi'il mudhari. Tentunya ini jelas. Nahiyah menjazam fi'il mudhari. Nah, contoh wala tamnun. Contoh kedua, fala yusrif fil qatl. Jelas ini penjazam fi'il mudhari la nahiyah. Atsalita yang ketiga, az-zaidatu. La tadi la tambahan, dukhuluha ka khurujiha, masuknya sama dengan keluarnya, artinya tidak bermakna nafi, tidak bermakna nahi, tidak ada amalannya juga. Masuk dan keluarnya sama saja. Nah, contoh ma mana'aka alla tasjuda. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Jadi jangan sampai antum artikan untuk tidak sujud. Tidak bermakna tidak di sini. Ini untuk menguatkan kalimat. Apa yang menghalangimu? Sungguh, apa yang menghalangimu untuk sujud? Ini kan ucapan Allah kepada iblis. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Tidak ada artinya lah di situ. Tidak ada kedudukannya secara i'rab. Tapi dalam terjemahan itu bermakna menguatkan kalimat. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Lihat maknanya. Antas juda, untuk sujud. Kama ja'a fi maudi'in akhar. Sebagaimana datang pada tempat lain. Iya, dan sebagai faedah saya sebutkan di bawah di catatan 287, yaitu disebutkan pada surat Shad ayat 75, qala iblis, lengkap. Berkata iblis, qala ya iblisu. Allah berfirman, wahai iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Tidak ada laknya. Jadi ketika di ayat ini tidak ada la-nya, berarti di ayat yang tadi la-nya adalah zaidah. Begitu maksudnya. Di ayat lain tidak ada, di ayat tadi ada. Berarti dia ada dan tidaknya sama. Ada dan tidaknya sama. Selesai yang memiliki 3 sisi. Insya Allah besok kita akan masuk dalam kata-kata memiliki 4 sisi. Mulai naik lagi ya, 4 sisi. Ini ada 4, insya Allah kita ambil besok. Alhamdulillah. Semoga bisa selesai pekan ini ya. Ini bab 3. Pokoknya ini kalau antum tidak bosan berpikir saja. Karena ini cuma mengetahui sisi kata bahasa Arab. Kamus ini, kita pelajari kamus. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Syadallah.